"Apa sayang?" tanya dari seberang sana. Itu mas, wajah Mas Aksara ganteng sekali kalau seperti tadi." Selin meringis. Ia sengaja berdusta untuk menjaga hati suaminya. Aksara tersenyum. "Baiklah, kita main nanti malam. Siapkan dirimu, baby." Selin menggaruk kepalanya. "Mas Aksara, sudah dulu ya. Denim bangun." Wanita kecil itu kembali berdusta. Tanpa menunggu jawaban dari seberang sana, ia langsung mematikan panggilan secara sepihak. Mas Aksara mesum sekali beberapa hari ini. Selin memegang dadanya dengan detak jantung yang berantakan. "Dia kan memang suamimu, Selin, jadi wajar. Kamu tahu kamu bakal berdosa kalau menolak keinginan suami." Batinnya kembali berucap. "Tapi aku merasa belum siap," imbuhnya lagi. Ini adalah hari pertama Selin menjadi nyonya di rumah ini. Tak banyak yang berubah. Ia mengurus denim. Ia juga yang menyiapkan makanan untuk anaknya. Simbo Aton melarang, termasuk baby sister baru yang datang. Tapi gadis itu tetap kekeh dengan apa yang dilakukan. Baby sister baru itu dibuat kebingungan karena sama sekali tak memiliki pekerjaan. "Saya saja yang nyuapi tuan denim, Nona." Teh Selin mengernyit. Denim itu sudah biasa makan sendiri. Mbak duduk saja, istirahat." "Tapi Nona, saya di sini itu bekerja. Saya nggak enak kalau tidak melakukan apa-apa," jawab gendis baby sister baru. "Saya juga tidak enak kalau jadi bunda baru tapi nggak mengurus anak saya. Jadi Mbak bantu Simbo Aton saja ya. Nggak usah urus denim. Itu biar jadi tugas saya." "Tapi Nona..." "Oh ya, satu lagi. Jangan panggil saya Nona. Nama saya itu Selin, bukan Nona. Oke?" Selin membantu Denim makan, sedangkan Gendis masih berdiri mematung di belakangnya. "Mbak Gendis, beristirahat saja dulu. Ini hari pertama Mbak kerja kan? Mbak pasti capek usai perjalanan jauh. Istirahatlah dulu, nggak apa-apa." Gendis mulai berlalu. Namun dalam hatinya ia kebingungan. Untuk apa dia didatangkan sedangkan jasanya tidak dibutuhkan? Sedangkan Selin juga membatin, "Bukankah saya sudah pernah bilang sama Mas Aksara kalau denim saya rawat? Kenapa harus mendatangkan baby sister baru? Itu sama saja menghamburkan uang." Tapi di sisi lain, ia juga tak enak jika meminta suaminya untuk memecat Gendis. Bisa jadi perekonomian wanita yang berumuran 25 tahunan itu sama seperti keadaannya saat menerima pekerjaan di rumah ini. "Selamat malam istriku sayang," ucap Aksara usai Selin membukakan pintu. Ya, seperti kebiasaannya dulu, Selin memang selalu menunggu Aksara pulang kerja. Lelaki berpakaian rapi dengan dasi yang masih menggantung di leher itu tersenyum. Ia langsung membubuhkan ciuman di kening istrinya. Hal yang ingin selalu ia lakukan ketika Selin menunggunya pulang. "Kenapa?" tanya Aksara bingung ketika istri kecilnya menoleh ke sisi kanan dan kiri. Gadis itu masih merasa sungkan dengan predikat baru yang melekat padanya. "Kamu takut ada yang lihat?" Aksara semakin berani. Ia melepaskan tas kerjanya di lantai dan mengangkat kedua tangannya ke bahu Selin. Mas..." Jantung Selin berdetak tak karuan. Lagi-lagi, tiap kali ia didekati suaminya, aliran darahnya berdesir hebat. "Sayang, kamu habis makan pete," ucap Aksara yang mendadak berubah ekspresi ketika mendengar suara Selin. Bau nafas dengan aroma khas pete itu menyeruak, menggelitik indera penciuman Aksara. Selin memang sengaja melakukannya. Ia selalu cari cara supaya Aksara tidak menjamahnya nanti malam. Ia takut, ia trauma, namun tak berani terus terang kepada suaminya. "Iya mas, maaf." Selin melepas tangan Aksara yang berada di pundaknya, mengambil tas kerja yang di lantai dan membantu Aksara melepas jas kerjanya. "Saya letakkan ini di kamar dulu," ucapnya kembali yang langsung menuju kamar Aksara. Sampai depan pintu, ia terdiam. Meskipun saat ini itu sudah menjadi kamarnya, tapi tetap saja ia masih sungkan. Siang tadi ia tertidur di kamar denim. Sampai saat ini ia belum masuk ke ruangan Aksara. "Kenapa berhenti? Itu kamar kamu,"
ucap Aksara sambil mendorong pintu tersebut. Ayo masuk sayang, kenapa masih berdiri saja di situ? Apa perlu saya gendong kamu? Tanya Aksara sengaja menggoda. Tidak, saya bisa berjalan sendiri. Selin mulai mengayunkan langkah, di mana ruang pribadi Aksara kini disulap menjadi sangat berbeda. Ruangannya kembali dicat putih dengan beberapa furnitur yang baru, termasuk dengan deretan foto mantan istri Aksara yang kini tidak ada. Berganti satu foto besar, foto pernikahan Aksara dan Selin. Beberapa ada foto meja dengan gaya selfie Selin yang memalukan. Mas, ini kenapa ada... Ya, kenapa? Saya suka foto itu. Saya mencurinya dari ponselmu, maaf. Foto Selin pertama kali saat mendapatkan ponsel dari Aksara itu tertampang jelas. Foto lebaynya dengan gaya dua jari dan bibir yang dimonyongkan. Mas Aksara, ruangannya... Lagi-lagi Selin dibuat speechless dengan keromantisan suaminya. Ia, orang yang menengah ke bawah dan hidup serba kekurangan, kini menempati sebuah kamar mewah yang lebih dari hotel bintang 5. Ya, apa kamu suka? Tanya Aksara yang duduk di bibir ranjang. Selin tersenyum tipis. Ia meletakkan kemeja di almari dan meletakkan tas ke atas meja. Gadis itu mematung. Ia bingung harus berbuat apa. Kesinilah, duduk di sebelah saya. Saya, Mas. Iya, siapa lagi? Aksara menepuk bibir ranjang di sebelahnya. Selin mengayunkan langkah perlahan, hingga lengan dengan warna putih susu itu ditariknya hingga Selin terpental, jatuh ke dalam pelukan Aksara. Mas Aksara, saya bau pete. Ya, saya tahu. Kenapa? Saya bau asam. Sore tadi saya belum mandi. Aksara mendekatkan hidungnya ke leher Selin. Kamu bercanda, ini wangi sekali. Berarti Mas Aksara yang asem, Mas belum mandi. Aksara tersenyum. Benar juga, kamu terganggu dengan aroma tubuh saya. Selin mengangguk. Baiklah, saya mandi dulu. Ya, Mas. Lelaki itu mulai masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Selin kini mulai mondar-mandir bak setrikaan kusut. Ia bingung harus berbuat apa untuk menolak permintaan suaminya. Bau pete yang dipikirnya berhasil membuat Aksara menjauh, nyatanya tak menjadi masalah berarti untuk suaminya itu. Aksara mulai keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan handuk putih dengan rambut yang basah. Aroma sampo dan sabun mahal itu pun menguar, mengisi seluruh ruangan. Ada perasaan Selin yang tergelitik, tapi ketakutannya tentang malam pertama terus mengalahkan segalanya. Cepat sekali mandinya, Mas. Ya kah? Saya rasa sudah cukup lama. Yang terpenting, saya juga sudah wangi, tidak berbau asam lagi. Imbuhnya sambil membaui tubuhnya sendiri. Selin tergugu. Ia semakin bingung harus berbuat apa. Beberapa kali ia menggaruk kepalanya yang tak gatal, juga berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Aksara yang menyadari ekspresi resah dari istrinya kini mendekat. Sandi rumput di hati Selin tak bisa dibaca. Gadis itu semakin tremor tak jelas. Sayang, kamu kenapa? Tanya Aksara mencoba menenangkan. Itu Mas, saya mau bilang kalau saya sedang kedatangan tamu bulanan. Gadis itu segera berlalu, masuk ke dalam kamar mandi. Ia memegang dadanya yang tak karuan rasanya. Ya Tuhan, kenapa bertemu suami seperti bertemu dengan macan? Mengerikan sekali.